Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Maharani Putri, NIM 2004-6005, akan menjawab soal ujian semester, mata kuliah, telaah kurikulum, dan buku teks sejarah. 1. Apa permasalahan utama pendidikan kita Indonesia saat ini dan beri alasan kenapa hal tersebut menjadi masalah utama menurut saudara. Menurut saya, masalah utama pendidikan Indonesia berkaitan dengan mutu kualitas pendidikan yang masih rendah. Hal ini dibuktikan melalui riset yang dilakukan pada tahun 2019 di Perancis oleh OECD yang mengatakan bahwa peringkat pendidikan Indonesia itu berada pada ranking 72 dari 77 negara. Maka dari itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia itu yang menjadi rendah. Pertama, berkaitan dengan kurikulum. Karena Indonesia sejak perubahan KTSP menjadi kurikulum 2013 terjadi pergantian kurikulum yang cukup signifikan menyebabkan adanya inkonsistensi dalam sistem pendidikan Indonesia. Dan juga selain masalah kurikulum, kualitas mutu pendidikan Indonesia ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Sekiranya ada 3 faktor utama, yaitu berkaitan dengan kualitas guru. Pertama, kualitas guru ini berkaitan dengan kompetisi dasar mengajar guru yang sangat rendah yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa, yang akan mempengaruhi kualitas hasil belajar dan mutu pendidikan Indonesia. Selanjutnya, berkaitan dengan tidak adanya pemerataan pendidikan di Indonesia. Kita ketahui bahwa pendidikan Indonesia seperti adanya suatu diskriminasi di berbagai tempat, yang mana ini menjadi salah satu penyebab kualitas mutu pendidikan di Indonesia menjadi rendah dan menjadi suatu masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Nomor 2, program Merdeka Belajar sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari melibatkan seluruh guru untuk menjadi guru penggerak, sekolah penggerak, juga melibatkan perguruan tinggi untuk turun ke lapangan mengawasi jalannya kurikulum di sekolah, dan banyak program lain lagi. Tentu saja semua program tersebut membutuhkan anggaran tidak sedikit yang harus dikeluarkan dari APBN. Berikan analisis saudara mengenai hal ini, apakah kita benar-benar membutuhkan semua program Merdeka Belajar atau ada hal yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan kita terlebih dahulu? Apa hal krusial tersebut dan kenapa? Pertama, berikan analisis saudara. Memang salah satu konsep dasar dari pengembangan program Merdeka Belajar itu adalah pengembangan infrastruktur pendidikan berbasis IT, yang mana hal ini membutuhkan anggaran ratusan ribu triliun yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan menurut saya sendiri, pelaksanaan program Merdeka Belajar ini terlalu tergesa-gesa implementasinya. Sedangkan pada dasarnya, malah program Merdeka Belajar ini menimbulkan banyak problematika dari kebijakan-kebijakan yang masih belum terancang secara baik. Ada hal yang sangat krusial yang harus dibenahi dalam pendidikan terlebih dahulu. Memang ada. Salah satu hal krusial itu berkaitan dengan mutu kualitas pendidikan Indonesia yang masih sangat rendah menjadi masalah utama pendidikan Indonesia. Maka dari itu, pemerintah seharusnya menyelesaikan masalah ini sebelum mengimplementasikan program Merdeka Belajar. Dan salah satu upaya pemerintah itu menurut saya yaitu pemerintah harus melakukan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke daerah 3T, sehingga terjadilah sebuah keadilan terhadap akses pendidikan yang setara di seluruh rakyat Indonesia. 3. Ambillah salah satu contoh materi pembelajaran sejarah Indonesia, kemudian saudara analisis pembelajaran karakter yang terdapat dalam materi tersebut, berikan alasannya. 3. Saya mengambil salah satu contoh materi pembelajaran sejarah yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Di sini saya menemukan beberapa pembelajaran karakter yang berkaitan dengan disiplin, tanggung jawab, kerjasama, gotong royong, serta responsif dan menjadi bagian dari mencari suatu solusi. Kenapa saya menemukan beberapa pembelajaran karakter tersebut? Karena berkaitan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi dan juga berkaitan dengan materi yang dibahas. Karena kita tahu dalam proses lahirnya Sumpah Pemuda dan bagaimana eksistensi Sumpah Pemuda terhadap kedepannya sebagai suatu tonggak yang menjadi awal untuk bagaimana Indonesia mencapai suatu kemerdekaan. Di sini semuanya terkandung beberapa pembelajaran karakter yang nanti dapat diambil ibrahnya dan dapat dilaksanakan, diimplementasikan oleh siswa pada kehidupan sekarang. Nomor 4. Ceritakan pengalaman pribadi saudara selama sekolah menengah tentang pembelajaran sejarah dan analisis menurut saudara apa hal mendasar yang harus dibenahi dalam pembelajaran sejarah. Oke. Pengalaman pribadi saya tentang pembelajaran sejarah di waktu di sekolah menengah itu cukup memiliki dinamika, karena waktu kelas 10, 11, 12 itu memiliki metode penerapan pembelajaran yang cukup beragam. Untuk kelas 10, pembelajaran sejarah yang diterapkan pada kami waktu itu cukup terkesan membosankan, dan berubahlah pada kelas 11 dan 12 penerapan pembelajaran sejarah itu cukup variatif sehingga meningkatkan gairah semangat untuk belajar sejarah, dan pembelajaran sejarah itu dibuat oleh guru saya waktu itu tidak terlalu membosankan dengan menggunakan media-media yang cukup menarik. Hal mendasar yang seharusnya dibenahi dalam pembelajaran. Hal mendasar itu menurut saya yaitu berkaitan dengan media dan metode. Karena jika penggunaan media
yang salah dan metode yang tidak sesuai akan berpengaruh terhadap aktivitas pembelajaran yang tetap monoton dan tidak akan merubah stigma siswa terhadap pembelajaran sejarah yang membosankan. Maka dari itu, guru seharusnya menggunakan media yang lebih variatif, menggunakan metode yang lebih interaktif yang menimbulkan gairah semangat belajar sejarah terutama. 5. Bila suatu saat saudara menjadi guru sejarah, seperti apa pembelajaran sejarah yang saudara lakukan terhadap siswa-siswa saudara dan kenapa? Bila nanti saya menjadi guru sejarah, apa pembelajaran yang akan saya lakukan terhadap siswa? Pertama, saya akan menundukkan konsep kepada siswa bahwa pembelajaran sejarah itu tidak monoton. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengganti atau mengubah media dan metode pembelajaran yang selama ini terkesan kuno. Saya akan menggunakan media lebih variatif, tidak hanya monoton terhadap sumber buku. Saya akan menggunakan media-media yang tersedia dan menggunakan aspek kreativitas dan kompetensi dasar mengajar yang nantinya telah saya miliki. Dan saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif, menggunakan metode pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan semangat siswa, akan meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah. Dan saya akan membuka pengetahuan atau membuka cakrawala mereka terhadap pembelajaran sejarah yang sebenarnya yang sebegitu menarik menurut saya. Melakukan hal tersebut karena saya sadar bahwa di Indonesia itu tingkat kesadaran terhadap sejarah itu sangat rendah. Maka melalui upaya saya menggunakan media dan metode pembelajaran yang meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran sejarah itu akan tinggi. Dan saya berharap dengan media dan metode yang saya lakukan, presentasi tingkat kesadaran sejarah di Indonesia itu akan menjadi meningkat dan banyak orang-orang yang tidak akan mudah lagi dibodohi oleh sejarah, tidak akan mudah lagi terbawa arus oleh perkembangan zaman yang mana itu dipengaruhi oleh ketidaksadaran mereka terhadap sejarah yang sebenarnya terjadi. Sekian jawaban dari ujian semester mata kuliah telah kurikulum dan buku teks sejarah oleh saya Bintang Maharani Putri NIM 2004-6005. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.